Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menelaah kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Kalian pasti masih ingat tentang unsur-unsur kebahasaan teks cerpen. Nah, teks cerita inspiratif ini juga memiliki unsur kebahasaan yang hampir sama dengan teks cerpen, karena keduanya tergolong teks naratif. Unsur-unsur kebahasaan yang cenderung digunakan pengarang dalam menuliskan teks cerita inspiratif ini adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Yang kedua, menggunakan kata ekspresif. Dan yang ketiga adalah menggunakan majas. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan kata atau kalimat deskriptif. Nah, kata atau kalimat deskriptif merupakan kata atau kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu, sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Biasanya yang digambarkan adalah tokoh, latar, atau peristiwa yang dialami tokoh. Contohnya sebagai berikut ini. Dalam kutipan tersebut terdapat beberapa kata atau kalimat deskriptif yang menggambarkan kondisi desa Afan Gafar. Beberapa kata atau kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Kata dan kalimat tersebut dipadu untuk menggambarkan kondisi desa yang miskin, jauh, dan terbelakang. Dengan menggunakan kata atau kalimat tersebut, kita dapat membayangkan seperti apakah gambaran desa yang dimaksud oleh pengarang. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata ekspresif. Kata ekspresif ini merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Melalui kata-kata itulah, pikiran dan perasaan tokoh dan pengarang dapat terekspresikan. Biasanya, kata ekspresif menggunakan kutipan langsung atau kata seru. Contohnya sebagai berikut. Kalimat yang diungkapkan tokoh tersebut merupakan luapan atau ungkapan perasaan. Kalimat itu benar-benar mengekspresikan isi hati dan perasaannya. Kalimat ini ketika dibaca atau didengar mampu menimbulkan rasa empati bagi pembaca atau pendengarnya. Misalnya, ucapan Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur yang luar biasa dari sang tokoh karena telah keluar dari masalah. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan majas. Nah, majas ini adalah penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek tertentu, baik untuk memperoleh efek keindahan, keekspresifan, dan lain-lain. Ada beberapa jenis yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif, diantaranya yang ke-1 adalah majas metafora. Nah, majas metafora ini adalah majas yang menyebut suatu benda atau hal sebagai pembanding dengan apa yang dimaksud. Majas ini sering disebut perbandingan langsung karena pembandingannya tidak menggunakan kata penghubung. Oke, dalam teks cerita inspiratif, majas metafora biasanya digunakan untuk membandingkan kondisi atau karakter tokoh.
Coba kalian perhatikan untuk contoh berikut ini. Dari ketiga contoh kalimat tersebut, ada penggunaan majas metafora, yaitu hantaman badai, kemudian tulang punggung, dan tameng pelindung. Majas yang kedua adalah majas perumpamaan. Nah, untuk majas perumpamaan ini adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung, sehingga menggunakan kata-kata perbandingan. Misalnya, bak, ibarat, laksana, seperti, bagai, dan bagaikan. Dalam teks cerita inspiratif, majas ini juga digunakan untuk membandingkan kekuatan karakter tokoh atau membandingkan beratnya cobaan tokoh. Perhatikan contoh berikut ini. Dari kalimat tersebut, ini ada perumpamaan antara bahtera yang sedang berlayar dengan kehidupan yang sebenarnya yang sedang dijalani, yang mengalami badai besar atau cobaan besar. Majas yang ketiga adalah majas repetisi. Nah, ini adalah majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud tertentu. Nah, dalam teks cerita inspiratif ini, majas repetisi biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sesuatu hal. Contohnya sebagai berikut ini. Nah, itu untuk kebahasaan yang biasa digunakan di dalam teks cerita inspiratif. Sekali lagi, untuk cerita inspiratif ini sama dengan cerita naratif lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau bahkan kekeliruan dalam penjelasan materi ini. Terima kasih untuk perhatian kalian dan tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.